Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV Kuno yang mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini saya ingin meneruskan pembahasan tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah yang sudah kita lalui, yang sudah saya jelaskan, yaitu seluruhnya adalah sifat salbiyah, sifat qiyamuhu binafsihi wahdaniyah, dan sifat al-mukhalafatu lil hawadis. Dan sekarang saya akan membahas tentang sifat qidam dan sifat baqo. Kelima sifat itu dinamakan sifat salbiyah. Artinya apa? Sifat yang digunakan untuk menolak hal-hal yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala hal yang kalau disematkan kepada Allah, disematkan kepada Tuhan, itu gak pantas. Jadi seharusnya Allah itu zat yang maha mulia, maha tinggi, maha segalanya. Tapi ada sifat-sifat yang disematkan yang memang gak pantas untuk kemuliaan Allah misalnya. Nah, ini bisa ditolak, bisa dianulir oleh sifat-sifat salbiyah. Berbicara tentang qidam, qidam itu adalah dahulu artinya. Maksudnya qidam itu adalah bahwa wujudnya Allah itu tidak didahului dengan tidak ada terlebih dulu. Dan wujudnya Allah ini juga ini tidak pernah berakhir. Jadi tidak ada akhir dari wujudnya Allah. Nah, ini namanya baqo. Jadi sifat qidam, sifat baqo ini nanti dalilnya juga ya sama. Karena gini, kalau Allah itu tidak qidam, berarti Allah itu hadis. Sama saja. Kalau Allah itu tidak baqo, kalau Allah itu sampai berakhir kehidupannya atau berakhir wujudnya, ini adalah sifatnya perkara yang hadis juga. Makanya kalau Allah tidak qidam, berarti Allah itu hadis. Atau kalau Allah itu tidak baqo, maka Allah juga hadis. Nah sekarang kalau Allah itu hadis, maka berarti nantinya Allah akan butuh sama muhdis. Muhdis ini adalah orang yang membuat Allah, atau mujid, orang yang mewujudkan Allah. Orang yang mewujudkan Allah ini tentunya juga Tuhan, karena yang membuat Tuhan tentunya ya Tuhan. Sesama Tuhan ini harusnya mempunyai sifat yang sama, karena sesuatu yang sama ini mesti sesuatu kok sampai dikatakan sama ini karena dia mempunyai sifat yang sama. Kalau Allah ini hadis, maka berarti yang membuat Allah ini juga hadis. Kalau yang membuat Allah ini hadis, berarti yang membuat Allah ini juga dibuat oleh Tuhan yang lainnya atau diciptakan oleh Tuhan yang lainnya. Tuhan yang lainnya ini karena sama-sama Tuhan, berarti dia juga hadis juga. Maka Tuhan ini juga diciptakan lagi oleh Tuhan lainnya. Kalau ini sampai terjadi nggak ada penyelesaiannya, maka ini namanya tasalsul. Nah, kalau ini nanti saling menciptakan gimana? Allah diciptakan oleh Tuhan ini diciptakan oleh Tuhan ini diciptakan oleh Allah. Mubeng seperti ini, maka ini namanya daur. Baik daur atau tasalsul, itu hukumnya mohal. Para pemirsa TV Kuno yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira pembahasan tentang qidam ini saya rasa cukup. Ya, yang intinya bahwa Allah itu maha dahulu, Allah itu wujud,
dan tidak didahului dengan tidak ada terlebih dulu, dan adanya Allah ini tidak pernah berakhir, tidak ada akhirnya. Lah ini bako. Lawannya kidam adalah hudus, baru, barang baru, seperti alam, seperti kita. Ini adalah sesuatu yang baru. Ya, yang maksudnya baru di sini adalah dulu tidak ada, kemudian ada. Ya. Kemudian lawannya bako yaitu fana. Fana ini bisa difaham memang dia itu mati atau tiada, atau fana ini juga bisa difaham dengan perubahan. Misalnya kita asalnya imut-imut ya, karena bertambah tahun sehingga semakin lama akan menjadi amit-amit. Dulunya imut-imut menjadi amit-amit. Nah, ini juga merupakan sifat fana. Jadi perubahan-perubahan ini adalah salah satu ciri khas perkara-perkara yang baru atau perkara yang hati. Saya kira cukup. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.